teman-teman, pernahkah kalian mengalami banjir atau kebanjiran? Jika kalian pernah mengalaminya, pasti setelah terjadi banjir atau kebanjiran, jalanan menjadi berlumpur, becek, dan kotor. Nah, hal ini bisa disebut sebagai perubahan kondisi alam. Perubahan kondisi alam adalah segala perubahan yang terjadi pada lingkungan alam, meliputi daratan, perairan, dan udara, yang menyebabkan perbedaan keadaan dari waktu ke waktu. Ada dua faktor yang mempengaruhi perubahan kondisi alam, yaitu faktor alam dan faktor manusia atau yang bisa disebut antropogenik. Faktor alam adalah penyebab perubahan kondisi alam yang terjadi secara alami, tanpa campur tangan manusia. Manusia tidak bisa mencegah terjadinya peristiwa alam, tetapi dampak. Berikut ini adalah faktor alam yang mempengaruhi perubahan kondisi alam, yaitu ada gunung meletus. Peristiwa ini keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan. Letusan gunung dapat mengubah bentuk permukaan tanah, menutupi lahan dengan abu vulkanik, serta mengubah aliran lahar. Yang kedua, ada gempa bumi. Gempa bumi disebabkan oleh getaran atau goncangan pada kulit bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba. Gempa bumi dapat mengubah struktur tanah, menyebabkan retakan, amblesan, bahkan mengubah aliran sungai. Dan yang ketiga adalah tsunami. Gelombang laut besar yang biasanya dipicu oleh gempa bumi di dasar laut atau longsoran bawah laut. Tsunami dapat mengubah garis pantai secara drastis dan merusak ekosistem pesisir. Faktor manusia adalah perubahan kondisi alam yang disebabkan oleh tindakan atau perilaku manusia. Berbeda dengan faktor alam, faktor manusia dapat dicegah dan dikendalikan jika ada kesadaran kolektif untuk melestarikan lingkungan. Aktivitas manusia yang paling signifikan mempengaruhi alam dalam skala lokal hingga global meliputi deforestasi atau penggundulan hutan, penebangan hutan secara liar untuk dijadikan lahan pertanian, pemukiman, atau perkebunan. Hutan berperan sebagai paru-paru dunia dan pengatur air. Ketika hutan gundul, terjadi erosi tanah, banjir bandang, dan hilangnya habitat satwa. Yang selanjutnya yaitu polusi dan pencemaran. Polusi udara yaitu pembakaran bahan bakar fosil, yaitu batu bara, minyak, dan gas pada kendaraan bermotor, pabrik, dan pembangkit listrik, melepaskan karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Ini penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim modern sejak revolusi industri. Konsentrasi CO2 di atmosfer melonjak dari 280 ppm menjadi lebih dari 420 ppm. Selain polusi udara, yaitu ada polusi air. Polusi air ini terjadi karena pembuangan limbah industri dan domestik atau rumah tangga ke sungai dan laut. Juga penggunaan pupuk kimia berlebihan yang terbawa aliran air ke laut menyebabkan eutrofifikasi atau ledakan populasi ganggang yang merusak ekosistem terumbu karang. Yang terakhir, membuang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan kelihatan sepele, tapi efeknya menyambung ke banjir, polusi, kerusakan laut, sampai perubahan iklim. Penggunaan sampah plastik sekali pakai yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik menyebabkan sampah plastik menyumbat ke aliran sungai, merusak pemandangan, dan membahayakan biota laut yang memakannya. Materi selanjutnya yaitu upaya mengatasi perubahan kondisi alam. Setelah memahami berbagai faktor penyebab perubahan kondisi alam, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi perubahan kondisi alam. Upaya yang pertama yaitu upaya mitigasi atau pencegahan dan pengurangan emisi. Fokus utamanya adalah menurunkan jumlah gas rumah kaca di atmosfer agar pemanasan global tidak semakin parah.
Dalam upaya mitigasi, hal yang bisa dilakukan yaitu beralih dari bahan bakar fosil, batu bara, minyak ke sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi. Lalu ada reboisasi dan konservasi hutan, menanam pohon dan menjaga fungsi hutan sebagai penyerap alami karbon dioksida. Yang terakhir yaitu pengolahan sampah, menggunakan ulang dan mendaur ulang sampah, terutama plastik yang menghasilkan gas metana saat membusuk. Yang kedua yaitu upaya adaptasi atau penyesuaian diri. Tindakan ini dilakukan untuk bertahan dan melindungi ekosistem serta masyarakat dari perubahan alam yang tidak bisa dihindari. Hal yang bisa dilakukan dalam upaya ini yaitu membangun tanggul laut untuk mencegah banjir, menanam varietas tanaman yang lebih tahan lama terhadap kekeringan atau cuaca ekstrim, membangun rumah panggung di daerah banjir, atau membuat sistem penampungan air dan konservasi untuk menghadapi musim kemarau. Dan upaya yang terakhir yaitu aksi skala komunitas dan individu. Setiap orang dapat memberikan kontribusi langsung dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga bumi. Hal yang bisa dilakukan dalam upaya ini yaitu mematikan lampu atau mencabut alat elektronik yang tidak terpakai serta menggunakan peralatan hemat listrik. Yang kedua, membiasakan diri berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi emisi kendaraan pribadi. Dan yang terakhir, mengurangi limbah makanan, membatasi penggunaan barang sekali pakai, dan membeli produk lokal yang ramah lingkungan.